Iya. Oke, kita mulai ya. Satu, dua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya minta maaf karena mengumpulkan ibu bapak di sini, karena ini saya harus mempresentasikan atau memaparkan apa program yang harus kita lakukan. Dan yang kedua, terima kasih atas atensinya karena sudah menghadiri presentasi ini. Kita langsung saja. Jadi ini adalah program untuk rencana tindak lanjut yang harus kita lakukan terhadap salah satu Jumat aksi kita. Kan di Jumat aksi kita ada Jumat berbagi, Jumat sehat, Jumat bersih, dan juga Jumat religi. Nah, di Jumat sehat ini saya akan menggunakan gumasu. Nah, mungkin Bapak Ibu berdasarkan dengan gumasu. Nah, ini adalah singkatan dari minggu senam makan bergizi dan minum susu. Selama ini kan kita hanya senam saja, setelah itu selesai. Jadi kita tambah dengan makan makanan bergizi yang dibawa anak-anak dari rumah. Ya, dan juga minum susu. Jadi kita langsung. Jadi ini latar belakangnya. Program kegiatan gumasu atau minggu senam makan sehat dan minum susu ini termasuk ke dalam jumsi atau Jumat aksi yang sudah dilaksanakan sekolah. Tujuannya adalah untuk mengembangkan atau meningkatkan kebugaran karena kita ada senam, lalu kesehatan karena kita ada makan dan minum susu, serta kebersamaan. Karena kebersamaan anak-anak ini nanti akan berpengaruh ke aspek yang lainnya, seperti terciptanya lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Jadi tidak ada kata tawuran lagi di antara mereka. Ya, jadi kegiatan ini bisa kita lakukan seperti biasa, yaitu di halaman sekolah, seperti di depan tiang bendera itu. Ya, karena kepala sekolah sudah menyetujui ya kapan hari untuk Jumat aksi berikutnya. Moga Bu Yeti. Iya Pak, maaf ya Pak. Ya, terus ini memerlukan dukungan dari semua stakeholder di sekolah. Moga Bu lihat, nggak kelihatan. Jadi dari kepala sekolah yang sudah menyetujui program ini, kita sebagai stakeholder sekolah, yaitu guru kelas, guru PJOK, guru PAI, guru IRIS, dan guru-guru lainnya serta tenaga pendidikan harus untuk memfasilitasi minimal agar terlaksana aksi ini. Dan kita perlu dukungan dari komunitas, komite dan wali murid ya. Mungkin dari sini ada perwakilan dari wali murid gitu. Jadi tugasnya dari Bapak Ibu nanti minta tolong di-share ke wali kelas masing-masing untuk membawa makanan-makanan yang bergizi dari rumah dan mungkin susu. Ya, karena kita nggak dapat susu dari sekolah. Dapat Pak kali tertentu. Kegiatan ini penting dilaksanakan karena untuk menambah aspek kebugaran siswa. Karena sekarang kita sudah tahu itu, anak-anak kalau sudah di rumah, kalau sudah madep di layar gepeng atau setan gepeng, itu sudah nggak ada yang namanya lari-larian seperti dulu. Jadi aspek kebugarannya dipertanyakan, Mas Yan. Seperti yang kemarin dilakukan Pak Nusa ketika sepak bola, banyak anak-anak yang ngos-ngosan sebelum main pertengahan itu, terlihat kebugarannya menurun. Jadi dengan kegiatan gumasu ini, salah satunya yaitu untuk meningkatkan kebugaran mereka serta ditambahi kesehatan dan kebersamaan antar siswa. Kalau yang sudah bagus mungkin bisa lebih meningkat lagi kebugaran kesehatannya. Jadi kegiatan gumasu ini adalah kegiatan yang pasti bisa menambah nilai daripada yang sebelumnya, yaitu hanya Jumat sehat senam aja. Jadi kita bukan hanya dari fisiknya saja yang diolah, tapi dari dalamnya juga melalui makan makanan bergizi dan susu. Jadi kalau dulu kita sempat ada program ya,
4 sehat 5 sempurna. Ya, ini dimasukkan ke dalam sini, ditambahi senam. Jadi lengkap sudah jasmani dan rohaninya. Oke, kita lanjut nih. Nah, tujuan yang pertama dari program Gumasu ini adalah mengajarkan siswa betapa pentingnya sarapan. Karena mereka, Bapak Ibu tahu sendiri, setiap pagi buahnya yang sambatan, Bu, sakit perut, Bu, pusing, Bu, gini, Bu, ingin muntah. Karena mereka kadang malamnya nggak makan, terus paginya juga nggak sarapan. Karena sarapan penting juga. Karena tenaga yang diambil untuk beraktivitas dan berpikir anak-anak kalau nggak dari sarapan, nggak ada. Takutnya nanti malah defisit nanti. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan kesadaran siswa betapa pentingnya makanan sehat. Ya, Ibu, Bapak sudah tahu kalau di luar dari sekolah ini makan makanannya banyak 3P-nya, Ibu. Pengawet, perasa, dan pewarna. Yang ditakutkan kan itu dari kegiatan ini, dari makanan-makanan yang di luar. Jadi dari kegiatan Gumasu ini tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesadaran siswa betapa pentingnya makan makanan sehat, terutama yang dibuat dari orang tuanya sendiri-sendiri. Dan yang ketiga yaitu untuk meningkatkan kebugaran siswa sudah pasti karena setiap hari Jumat di minggu kedua ini ada senam yang bisa meningkatkan aktivitas fisik siswa. Dan yang keempat yaitu meningkatkan kesadaran siswa betapa pentingnya pola hidup sehat dan bersih. Oke, kita ini gabungan dari antara nomor 1 dan 3 sampai 3. Lalu yang kelima, ini yang penting Ibu. Ini aspek di luar kesehatan dan kebugaran mereka, yaitu terciptanya kebersamaan antar siswa yang akan membangun lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Kenapa kok bisa begitu? Karena mereka sudah, oh ini begini, jadi nggak ada salah paham antar siswa lagi, nggak ada clash antar siswa. Wah, aku habis dirono, aku habis gini, nggak ada. Aku habis ditabrak, makanya aku tak tukaran. Nah, itu karena kita sering mengajak mereka bersama, jadi kebersamaan itu kan ada. Syukur-syukur kalau mereka sampai ke lulus sekolah ini di luar masih tetap kebersamaannya masih ada. Jadi ini adalah 5 tujuan dari program Gumasu. Nah, ini capaian, langkah, dan hasil untuk program Gumasu. Capaian yang diharapkan adalah siswa mampu menjaga kebugaran tubuh dan menjaga dan meningkatkan kesehatan dengan makanan-makanan yang bergizi dan sehat. Nah, ini termasuk ke pola hidup sehat. Ini yang diharapkan ke siswa melalui program ini. Dan yang kedua, langkah-langkahnya. Bagaimana langkahnya? Yang pertama yaitu kita mendiskusikan rencana program dengan kepala sekolah, para guru, peserta didik, komite, dan wali murid. Itu sudah kita lakukan dan alhamdulillah semua sudah satu kata yaitu sepakat. Terakhir kita langkahnya yaitu mengeksekusi rencana program. Jadi program ini harus kita laksanakan bukan hanya Jumat Sehat ketika senam, setelah selesai senam 15 menit, 30 menit, selesai anak-anak masuk kelas belajar lagi. Kita masih ada tambahan yaitu untuk membuat anak-anak ini menjadi lebih sehat lagi dengan makanan-makanan yang sehat. Dan hasil yang diharapkan dari program Gumasu ini yaitu siswa dapat menerapkan pola perilaku hidup sehat dimulai dari sekolah. Jadi kita adalah kunci utama dari program ini dan juga mungkin yang diharapkan dari beberapa orang tua. Karena kalau dari rumah kadang para orang tua ada yang mengeluh, Pak, dari rumah anak-anak sudah pegang HP sampai dia sore mungkin sampai les sampai mungkin ngaji. Nah, diharapkan dengan ini itu untuk mengurangi intensitasnya. Kalau mereka sudah ada makanan bergizi berarti sudah ada asupannya dan juga capek ketika sudah sampai di rumah mereka akan istirahat. Diharapkan seperti itu atau bahkan lapar lagi bisa makan lagi. Jadi mengurangi yang negatifnya. Next Ibu. Ya, ini untuk struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Struktur program dalam program Gumasu ini. Gumasu ini merupakan program co-kurikuler. Apa co-kurikuler itu? Yaitu program penunjang dari intrakurikuler atau yang sudah masuk ke kurikulum kita, kurikulum sekolah.
Dan ini berfungsi untuk menerapkan pola perilaku hidup sehat siswa. Jadi ini struktur programnya itu masuk ke kurikuler sebagai penunjang dari yang intranya. Dan untuk skala target program, target ini kita laksanakan untuk sementara kita laksanakan ketika di kelas 456 ya Bu. Nah, kita laksanakan dulu untuk sementara di kelas 6, yaitu sebanyak 4 kelas ABCD dengan jumlah sekitar 128 kurang lebihnya. Dan untuk waktu pelaksanaan seperti biasanya kita akan melaksanakan di setiap minggu kedua setiap bulannya, yaitu pas Jumat sehatnya. Dan anggota komunitas belajar yang ikut untuk ini mitra komunitas belajar yang ikut mensukseskan program ini, yaitu jelas kepala sekolah 1, guru PJOK biasanya yang senam, biasanya Pak Tam, Pak Nusa, nanti bisa gantian dengan saya juga, dan guru kelas 6 terutama guru kelas 5, guru kelas 4, guru kelas siswa kelas 5, siswa kelas 6, dan juga guru-guru semua, stakeholder semuanya. Ini anggota komunitas belajar di Mantu Boyo, nama komunitas belajar kita, yang diharapkan bisa bermitra untuk mensukseskan program Gumasudi. Next. Dan ini pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas 1 sekolah. Yang pertama, kita ini mengenai aset based thinking ya, yaitu yang pertama fasilitas fisik yang bisa digunakan untuk menunjang prasarana program kita. Yang pertama fasilitas fisik, yaitu ada lapangan atau yang kita sebut halaman atau apa, itu intinya adalah ruang terbuka sekolah yang bisa luas tanpa bebas ada tembok yang menghalangi udara. Pemanfaatan halaman dan ruang kosong terbuka sekolah sebagai tempat diadakannya kegiatan Gumasud. Jadi kita tempatnya di situ. Dan peralatan yang dibutuhkan satu yaitu sound speaker dan juga alat olahraga termasuk gawai atau HP untuk membuat video senamnya. Jelas sound speaker untuk memutar iringan musik senam itu tadi, serta alat olahraga dan alat bersihan. Jadi setelah selesai program Gumasud mungkin ada beberapa sisa makanan yang jatuh, mungkin bisa dibersihkan juga. Dan yang ketiga yaitu SDM, sumber daya manusianya, yang berperan penting untuk menyukseskan ini, yaitu satu kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan serta siswa. Dukungan dari kepala sekolah dan guru dalam mensukseskan program, keterlibatan siswa yang aktif yang membuat kegiatan berjalan dengan lancar dan baik. Jadi tanpa ada bonding dari kedua ini, dari stakeholder sekolah dan juga siswa, mungkin program ini nggak akan berjalan dengan lancar dan baik. Lalu untuk komunitas sekolah, jelas kita kemarin membutuhkan komite dan wali murid. Karena apa? Ketika mereka komite bilang, oke mas, program ini baik, kita setuju, berarti kita lanjut. Dan wali murid ini jelas menyiapkan makanannya yang dibawa sama anak-anaknya untuk dibawa ke sekolah. Setelah senam kita bareng makan untuk program Gumasud. Nah, ini untuk rencana evaluasinya. Yang pertama, jelas Bapak Kepala Sekolah mengevaluasi program ini. Apakah ada peningkatan atau stagnan di situ atau ada penurunan dari Kepala Sekolah melalui pengamatan pada saat program berlangsung. Dan mungkin akan ketika ada penurunan, kok nggak ada kemajuan, bahkan mungkin bisa ditemukan saat rapat evaluasi guru atau rapat guru. Yang kedua, evaluasi dari guru, mungkin dari saya akan melakukan wawancara tanya jawab kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di sini atau yang semuanya, termasuk kepada pihak kebersihan dan keamanan, untuk memberikan umpan balik tentang kekurangan. Kalau bisa memberikan masukan, mas ini kurang gini, mas ini lebih baik kalau ditambahi seperti ini. Nah, mungkin itu rencana evaluasi yang akan saya usung untuk program ke depan Gumasud ini, tambah lebih baik lagi, tambah lebih kuat lagi. Dan juga dari peserta didik, melalui refleksi terhadap peserta didik menggunakan cara sharing
Jadi mungkin saya akan memberikan sebuah rubrik atau tanya jawab kepada anak-anak, apakah program ini menyenangkan buat mereka, apakah suka atau tidak, apakah ada yang kurang, pengennya kayak gimana, mungkin seperti itu rencana evaluasi yang akan saya buat. Nah, ini kemungkinan tantangan. Jadi tantangan-tantangan apa yang akan kita hadapi? Yang pertama adalah kurang sadarnya siswa akan makan makanan sehat dan bergizi. Nah, ini yang pertama Ibu. Ini yang saya bisa omongkan adalah satu, banyak orang tua yang ketika disuruh bawa makanan-makanan dari rumah ini hanya dibawakan makan-makanan frozen food ya. Seperti sosis, nugget, kentang dan lain-lain. Nah, itu kan ada pengawetnya. Itu yang kita harus handle. Jadi komunikasi dari kita terhadap wali murid itu perlu dilakukan terus-menerus. Jadi ini tantangan yang pertama. Gimana caranya ibu masak yang enak, yang bergizi buat anaknya, karena ini yang akan merasakan juga anaknya nanti. Yang kedua, kurang aktifnya support dan dukungan dari guru akan program dari kegiatan ini. Nah, yang saya maksud kurang aktif ini maksudnya seperti itu tadi yang saya omongkan, yaitu ada makanan yang dibawa anak-anak itu yang frozen food itu tadi. Nah, dari guru saya harapkan mungkin bisa menghubungi ke wali murid, Bu, ojo bawa makanan frozen food karena ini nanti ada pengawet eman anaknya. Soalnya anaknya nggak bisa dituku maneh. Mungkin bisa seperti itu atau lain sebagainya, karena ibu-ibu hebat ini pasti punya cara untuk mendekatkan diri dengan wali murid. Dan yang ketiga yaitu kurangnya dukungan dan pemahaman dari wali murid akan artinya pentingnya program kegiatan ini. Yaitu tadi yang saya maksud, alah programnya sekolah kon senang maem barang tak tambahi susu wis bar. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksud dari program Bumasu ini adalah makan makanan sehat yang dimasak ibu-ibunya dari rumah tanpa 3P, yaitu pengawet, perasa, dan pewarna. Ini yang saya maksud. Nah, untuk kemungkinan tantangan ini ada solusinya, yaitu memonitoring apakah ada siswa yang masih membawa makanan-makanan yang frozen food seperti itu. Nah, kalau ada, ini kita evaluasi program ini dengan cara satu, mungkin bisa Bapak Ibu melakukan pendekatan by WA atau pas jemput itu bisa di sini ya. Ibu, monggo Bu. Jadi solusi dari tantangan ini yaitu memonitoring dan mengevaluasi langsung untuk kasihkan feedback kepada wali murid langsung. Ya, terakhir. Terima kasih atas atensinya. Satu kata yang bisa saya omongan selain lamongan akhir-akhir, yaitu jangan biarkan hari ini terlewat tanpa belajar sesuatu yang baru. Merdeka belajar. Semoga program ini berjalan dengan lancar dan kontinu semakin lebih baik. Tanpa dukungan Ibu Bapak apalagi program ini. Merdeka. Saya minta supportnya atas dukungan ini. Saya minta bantuannya untuk program ini ke depannya agar anak-anak lebih siap. Coblos Pak Rindra hari Rabu. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.